kita semua. Pada hari ini kita akan kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin 5 Agustus 2024. Judulnya adalah tangan bersih atau hati bersih. Pelajaran kita pada hari ini diangkat dalam Markus pasal yang ke-14 dan sampai ke-19 ya. Kata-kata dalam Markus ini ya merupakan perkataan Yesus ya, dan menjadi sebuah teka-teki bagi banyak orang. Sementara mereka merenungkan Markus pasal 14 ini sampai ke-19 dengan pengajaran di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 mengenai makanan halal dan haram. Yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah Yesus sedang menyingkirkan perbedaan-perbedaan seperti ini? Apakah kita keliru dalam mengajarkan bahwa anggota gereja yang makan daging hanya boleh memakan dari daftar hewan yang halal seperti yang tercatat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11? Mari kita lihat. Yang pertama, dikatakan bahwa akan menjadi aneh jika Yesus tiba-tiba memberhentikan perintah-perintah Musa ya, sebagaimana dicatat di dalam Markus pasal yang ke-7. Ketika dia baru saja ya, membela Musa melawan tradisi yang ada di apa? Di kalangan orang-orang Yahudi ya. Boleh kita baca di ayat yang ke-6 sampai ke-13. Lalu yang kedua, tradisi orang-orang Farisi sedang promosikan tidak mempunyai dasar dalam perjanjian apa? Perjanjian baru. Hukum mengenai makanan sebaliknya memiliki dasar di dalam apa? Di dalam perjanjian lama. Lalu yang ketiga ya, dia yang ke-19, maksudnya adalah ketika Yesus mengatakan bahwa menyucikan semua makanan bukanlah karena hukum mengenai makanan sedang dihapuskan, melainkan bahwa tradisi kontaminasi jamahan yang orang-orang Farisi telah buat itu yang menjadi apa? Menjadi tidak sah. Misalnya, ya, anggapan keliru bahwa jika Anda dapat terkontaminasi dengan orang-orang bukan Yahudi atau orang Farisi, maka Anda juga dapat terkontaminasi melalui apa? Melalui makanan-makanan yang disentuh oleh apa? Orang-orang Farisi. Kita tahu bagaimana orang Yahudi, mereka tidak boleh terkontaminasi di luar apa? Di luar bangsa Yahudi. Tetapi hal yang keliru ketika kita menganggap bahwa apa yang dijama oleh orang-orang Farisi tidak boleh apa? Disentuh juga oleh orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Jadi Markus pasal yang ke-7 ini tidak berbicara tentang makanan halal dan yang apa? Dan yang haram. Yesus memberitahukan bahwa makanan tidak masuk ke hati, tetapi ke perut, dan kemudian keluar melalui saluran usus. Namun dalam Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai 23, dia memberitahukan bahwa kejahatan datang dari dalam hati, dari pusat siapakah seseorang itu. Dia memaparkan satu daftar kebiasaan jahat yang bermula dari pikiran jahat, namun kemudian berakhir dengan apa? Perbuatan jahat. Itulah artinya tangan bersih atau hati yang bersih. Jadi Yesus ya, menyampaikan bahwa hati yang bersih ya, dimulai dari apa? Pikiran yang bersih. Bukan dari apa? Dari makanan. Dan bukan tentang apa? Makanan halal atau makanan yang haram sebagai yang mana yang dicatat di dalam apa?
di dalam Imamat pasal yang ke-11. Ya. Tetapi maksud Yesus adalah di mana pikiran yang jernih, di mana hati yang baik, maka akan keluarlah perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Inilah pelajaran kita pada hari ini. Bila mana ada pertanyaan dari saudara-saudara, boleh ditulis di bawah kolom komentar. Dengan senang hati kami akan memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.